tenggelam di Old Trafford, bersinar di Real Betis. Antony, winger muda asal Brasil, akhirnya menemukan kembali sinarnya. Setelah melalui masa sulit di Manchester United, kini ia tampil luar biasa bersama Real Betis. Sejak bergabung dengan klub Spanyol itu pada Januari 2024, performanya meningkat pesat, seakan menghapus bayang-bayang kegagalannya di Old Trafford. Keputusan Manchester United untuk meminjamkan Antony ke Betis sempat menjadi tanda tanya besar. Namun, hanya dalam 4 pertandingan awalnya di La Liga, ia langsung membungkam kritik. 3 gol, 1 assist, dan 3 penghargaan Man of the Match adalah bukti bahwa Antony masih punya sesuatu yang istimewa. Di Real Betis, pemain berusia 24 tahun itu terlihat lebih percaya diri, lebih bebas mengekspresikan permainannya, dan lebih tajam di depan gawang. Puncaknya terjadi dalam laga melawan Real Sociedad, di mana Antony mencetak 1 gol dan 1 assist, membawa Betis menang meyakinkan 3-0. "Saya tahu dalam hati bahwa saya akan bahagia di Betis," ujar Antony dalam sebuah wawancara. Keyakinan itu kini menjadi kenyataan. Bandingkan dengan apa yang terjadi di Manchester United, Antony gagal memenuhi ekspektasi sejak dibeli seharga 80 juta pound sterling dari Ajax. Dalam 95 pertandingan, ia hanya mencetak 12 gol, angka yang jauh dari harapan untuk pemain seharga itu. Situasi semakin buruk ketika Ruben Amorim mengambil alih kursi pelatih di Old Trafford. Di bawah asuhan Amorim, Antony hanya dimainkan selama 258 menit dalam 9 pertandingan. Kepercayaan diri yang semakin runtuh membuatnya kehilangan sentuhan terbaiknya. Namun, semuanya berubah di Spanyol. Di bawah arahan Manuel Pellegrini, Antony menemukan lingkungan yang mendukung. Ia diberi kebebasan berkreasi, mendapat kepercayaan penuh dari pelatih, dan menemukan ritme permainan yang selama ini hilang. Kerjasamanya dengan rekan setim di Betis pun berjalan sempurna, menjadikannya salah satu pemain paling menonjol di klub. Kebangkitan Antony menjadi tamparan bagi Manchester United. Penggemar setan merah di media sosial ramai-ramai menyindir klub mereka sendiri, mempertanyakan mengapa pemain berbakat seperti Antony gagal berkembang di Old Trafford, tetapi bersinar begitu cepat di klub lain. Kini, pertanyaan besar pun muncul. Apakah Manchester United akan memberinya kesempatan kedua? Atau justru Real Betis yang akan berusaha mempertahankannya lebih lama? Yang jelas, perjalanan Antony membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal bakat, tetapi juga soal lingkungan yang tepat. Garnacho dan keputusan Napoli. Alejandro Garnacho, bintang muda Manchester United, kini berada di bawah sorotan tajam setelah statistik menunjukkan bahwa ia memiliki tingkat konversi peluang terburuk di Premier League 2024-2025 sejauh ini. Hal ini menimbulkan perdebatan. Apakah Napoli telah membuat keputusan yang tepat dengan tidak merekrutnya sebagai pengganti Vicha Kvaratskhelia? Pada bursa transfer Januari 2025, Garnacho sempat menjadi target utama Napoli. Namun, negosiasi tak mencapai kesepakatan. Partenope akhirnya memilih langkah lain, mendatangkan Noah Okafor dari AC Milan dengan opsi pembelian. Kini, melihat performa Garnacho yang masih jauh dari kata efektif, keputusan Napoli tampaknya semakin terbukti tepat. Statistik yang dirilis CB Sports memperlihatkan bahwa dari para pemain yang memiliki lebih dari 10 peluang besar di liga, Garnacho mencatatkan tingkat konversi terendah. Ini mengindikasikan bahwa pemain berusia 20 tahun itu masih belum cukup matang untuk mengisi peran krusial seperti yang dimainkan Kvaratskhelia selama lebih dari 2 tahun di Napoli. Sebagai perbandingan, Kvaratskhelia telah mencetak 30 gol dan memberikan 29 assist dalam 107 pertandingan bersama Napoli. Angka tersebut menjadi bukti betapa sulitnya menggantikan pemain sekelasnya. Sesuatu yang mungkin masih terlalu berat bagi Garnacho saat ini. Di sisi lain, Napoli sendiri masih kesulitan menemukan pengganti ideal untuk Kvaratskhelia. Antonio Conte, yang kini memimpin tim, harus menghadapi berbagai tantangan,
termasuk cedera yang menimpa beberapa pemain kunci seperti David Neres dan Matias Oliveira. Frustrasi Conte semakin terlihat ketika dalam hasil imbang 2-2 melawan Lazio, ia tampak kebingungan di pinggir lapangan, bertanya kepada asistennya, "Siapa yang bisa saya masukkan?" Kondisi ini semakin menegaskan bahwa kehilangan Kvaratskhelia bukanlah hal yang mudah bagi Napoli. Namun, di tengah semua ketidakpastian ini, mereka tetap memilih untuk tidak terburu-buru dalam mendatangkan pemain baru, termasuk Garnacho. Direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, bahkan mengungkapkan bahwa tuntutan yang diajukan oleh pihak Garnacho terlalu tinggi, sehingga klub memilih jalan lain dengan mendatangkan Okafor. Keputusan Napoli ini tampaknya lebih realistis. Daripada berjudi dengan seorang pemain yang belum terbukti, mereka memilih opsi yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim. Okafor diharapkan bisa memberikan dampak yang lebih cepat dan efektif di lini serang Partenope. Pada akhirnya, cerita ini bukan hanya soal Garnacho atau Napoli, tetapi tentang bagaimana sebuah klub harus berhati-hati dalam mengambil keputusan di bursa transfer. Napoli mungkin saja telah menghindari kesalahan besar, dan Garnacho, di sisi lain, harus segera membuktikan bahwa dirinya memang pantas berada di level tertinggi.